Salam hangat untuk kalian semua, penonton setia channel 7 Sudut. Sebelum kita masuk ke dalam cerita malam ini, untuk kalian para laki-laki di luar sana, yang setiap pagi bangun lebih awal dari matahari, yang bahunya jadi tempat bergantung orang-orang yang kalian cintai, yang lelahnya tidak pernah kalian tunjukkan karena takut keluarga ikut merasa berat. Percayalah, setiap langkah yang kalian ambil demi keluarga, setiap tetes keringat yang kalian sembunyikan di balik senyum, itu semua adalah keberanian yang luar biasa. Dan untuk kalian para perempuan, para ibu, para istri, para wanita yang setiap harinya berputar antara dapur, anak-anak, suami, dan 1000 urusan lain yang tidak ada habisnya, yang matanya lelah tapi tetap harus tersenyum, yang ingin menangis tapi memilih kuat demi orang-orang tercinta. Aku ingin bilang, kalian adalah pilar yang menopang segalanya. Tanpa kalian, rumah itu hanya tembok dan atap. Kalian yang mengisinya dengan kehangatan, dengan cinta, dengan pengorbanan yang seringkali tidak terucap dan tidak terbalas. Jangan pernah merasa tidak dihargai. Karena surga pun menaruh kalian di tempat yang sangat mulia. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian, meringankan beban kalian, dan membalas setiap pengorbanan kalian dengan kebahagiaan yang nyata dan berlimpah. Amin. Sekarang, mari kita masuk ke dalam cerita malam ini. Di Tanah Jawa, tahun 1920. Kisah tentang seorang gadis yang dikhianati dunia, lalu bangkit dari balik dunia lain yang bahkan manusia takut untuk membayangkannya. Ini adalah kisah Ratih. Desa Wanakerta berdiri di ujung dunia yang terlupakan. Tidak ada jalan besar yang melewatinya. Tidak ada pedagang dari kota yang mau singgah terlalu lama. Pohon-pohon jati tua mengapit jalan setapak menuju desa itu seperti penjaga yang sudah berdiri sejak zaman nenek moyang. Diam, menghitam, dan penuh rahasia yang tidak pernah mereka ucapkan. Di musim hujan, kabut turun dari punggung bukit dan merayap masuk ke lorong-lorong desa seperti tangan yang mencari sesuatu. Di musim kemarau, angin membawa aroma tanah dan bunga Kamboja yang entah dari mana asalnya. Karena tidak ada pemakaman di dekat desa itu, setidaknya, tidak ada yang resmi. Disinilah Ratih tumbuh. Disinilah Ratih belajar bahwa dunia tidak selalu baik kepada mereka yang baik hati. Ia berusia 18 tahun ketika takdirnya mulai berbelok ke arah yang tidak pernah ia bayangkan dalam tidurnya yang paling gelap sekalipun. Ratih adalah gadis yatim piatu. Ibunya meninggal saat melahirkannya, sesuatu yang oleh sebagian warga desa dianggap sebagai pertanda sial, meski tidak ada yang pernah mengatakannya langsung ke wajah Ratih. Ayahnya menyusul 3 tahun kemudian, ditemukan pingsan di tepi hutan angker yang berbatasan langsung dengan kebun singkong di belakang rumah mereka, dan tidak pernah sadar kembali. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang mau tahu. Sejak saat itu, Ratih hidup sendiri. Rumahnya kecil, berdinding bambu yang sudah menghitam di beberapa bagian, beratap ijuk yang bocor di pojok kiri saat hujan deras, berlantai tanah yang selalu dingin bahkan di siang hari. Ia menanam beberapa pohon singkong dan pisang di belakang, memelihara 2 ekor ayam kampung yang lebih sering bertelur di semak-semak daripada di kandang, dan sesekali membantu warga lain mengangkut air atau menumbuk padi untuk mendapat sedikit beras atau ubi sebagai upah. Tapi tidak ada yang pernah memandang Ratih dengan kasihan secara terang-terangan. Karena Ratih tidak pernah meminta dikasihani. Wajahnya selalu bersih meski baju yang ia kenakan sudah lusuh. Matanya selalu tenang meski di balik ketenangan itu tersimpan kesunyian yang sangat dalam. Kalau ada warga yang sakit, Ratih yang pertama datang membawa apapun yang ia punya. Segenggam daun sirih, beberapa butir kemiri, atau sekadar duduk menemani dan memijat kaki yang pegal. Kalau ada anak kecil yang menangis di tepi jalan, Ratih yang berhenti dan berlutut untuk bertanya ada apa. Kalau ada tetangga yang panennya gagal dan tidak punya apa-apa untuk dimakan malam itu, Ratih akan diam-diam menaruh 1 ikat singkong di depan pintu mereka sebelum fajar. Warga Wanakerta menyukainya. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar menjaganya. Menyukai dan menjaga adalah 2 hal yang berbeda, dan Ratih, dalam kepolosannya, belum sempat belajar perbedaan itu. Malam-malamnya diisi dengan suara jangkrik dan angin yang berhembus di sela-sela bambu dinding rumahnya. Ia tidur di atas tikar pandan yang sudah tipis,
memeluk lututnya sendiri ketika udara terlalu dingin, menatap langit-langit rumahnya yang rendah dalam kegelapan, dan bertanya dalam hati hal-hal yang tidak pernah ia ucapkan kepada siapapun. Apakah ada seseorang di dunia ini yang akan peduli padaku? Apakah aku akan selalu sendiri seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara kamarnya setiap malam, tidak pernah terjawab, hingga suatu pagi di awal musim penghujan. Seorang pria datang ke desa Wanakerta dengan kuda hitam dan jubah gelap yang basah oleh gerimis, dan semua itu mulai berubah. Pria itu bernama Wiratma. Ia datang pertama kali saat desa sedang dilanda wabah demam yang aneh. 7 orang sakit dalam waktu bersamaan, 3 diantaranya anak-anak. Tabib desa yang sudah tua angkat tangan. Ia tidak mengenal jenis demam seperti ini. Tidak ada ramuan yang berhasil. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun bahkan sudah tidak sadar selama 2 hari. Lalu Wiratma datang. Ia turun dari kudanya dengan tenang di tengah lapangan desa, memandang sekeliling seolah sudah mengenal tempat ini sejak lama, lalu bertanya kepada seorang warga, "Di mana yang sakit?" 3 hari kemudian, ke-7 orang itu sembuh. Tidak ada yang tahu persis apa yang ia lakukan. Ada yang bilang ia membakar kemenyan hitam dan membaca mantra di 4 penjuru rumah. Ada yang bilang ia meracik ramuan dari akar-akar hutan yang bahkan tabib tua pun tidak kenal. Ada yang bilang ia cukup meletakkan tangannya di dahi si anak kecil itu, berbisik sesuatu, dan esok paginya anak itu bangun meminta makan. Yang pasti, warga Wanakerta menyambut Wiratma seperti menyambut jawaban atas doa yang sudah lama mereka panjatkan. Dan Wiratma memang tampak seperti jawaban itu. Ia masih muda, mungkin awal 30-an, dengan wajah yang terlalu tampan untuk ukuran seorang dukun desa. Tulang pipinya tegas, alisnya tebal dan lurus, matanya gelap dan dalam seperti sumur tua yang tidak ada dasarnya. Bicaranya pelan, terukur, setiap kalimat keluar dengan berat dan keyakinan yang membuat orang mendengarkannya tanpa berani memotong. Tubuhnya tinggi dengan bahu lebar, tapi ia tidak pernah terlihat sombong. Ia menunduk hormat kepada orang tua, bersuara lembut kepada anak-anak, dan selalu menyebut nama warga dengan benar bahkan hanya setelah mendengarnya 1 kali. Dukun muda itu membangun sebuah padepokan kecil di pinggir desa, dekat batas pohon-pohon tua sebelum hutan angker dimulai. Ia menerima siapa saja yang datang dengan masalah, dari penyakit fisik hingga masalah rumah tangga hingga tanah sengketa hingga mimpi buruk yang tidak berhenti. Ia tidak pernah meminta bayaran yang tidak mampu dibayar orang. Ia hanya meminta apa yang bisa diberikan, dan itu membuat orang semakin percaya padanya. Ratih melihat Wiratma pertama kali dari kejauhan, saat ia sedang mengangkut air dari sumur desa. Pria itu sedang duduk di bawah pohon beringin di tengah lapangan, dikelilingi beberapa warga yang menceritakan masalah mereka. Ia mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, sesekali bertanya dengan suara rendah yang tidak sampai ke telinga Ratih dari jaraknya berdiri. Matanya tenang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kewibawaan yang tidak dibuat-buat. Ratih tidak terlalu memikirkannya. Ia punya singkong yang harus direbus dan ayam yang harus diberi makan. Tetapi rupanya Wiratma yang memikirkan Ratih. 3 hari setelah kedatangannya, Wiratma muncul di depan pintu rumah kecil Ratih. Ia membawa sekeranjang beras, beberapa potong gula Jawa, dan sebungkus ikan asin yang masih harum. Ia berdiri di sana dengan senyum yang hangat dan sopan, menunduk sedikit ketika Ratih membuka pintu dengan ekspresi terkejut. "Namaku Wiratma," katanya. "Aku dengar kamu tinggal sendiri di sini. Tidak ada salahnya aku singgah dan memperkenalkan diri." Ratih menatapnya lama. Otaknya yang sederhana dan hatinya yang baik tidak menemukan alasan untuk curiga. Seluruh desa percaya pada pria ini. Ia membawa makanan, bukan senjata. Senyumnya tidak terasa mengancam. "Terima kasih," kata Ratih akhirnya, menerima keranjang itu dengan kedua tangan. Itu adalah kesalahan pertama, bukan karena menerima, tapi karena tidak tahu bahwa pemberian bisa menjadi jerat yang paling halus. Wiratma datang lagi keesokan harinya. Kali ini ia membawa seseorang yang ahli memperbaiki dinding bambu, dan ia sendiri ikut bekerja,
menggulung lengan bajunya dan mengangkat batang-batang bambu baru dengan tangan yang ternyata kuat dan terlatih. Ratih berdiri di ambang pintu, melihat dinding rumahnya yang rusak diperbaiki satu persatu, tidak tahu harus berkata apa selain berulang kali mengucapkan terima kasih yang terasa semakin kecil setiap kali diucapkan. Tidak perlu berterima kasih terlalu banyak, kata Wiratma sambil tersenyum ketika sore menjelang dan pekerjaan selesai. Menolong tetangga adalah kewajiban. Apalagi kamu hidup sendirian. Tidak ada yang seharusnya sendirian di dunia ini. Ratih menunduk. Ada sesuatu yang bergerak di dadanya, sesuatu yang sudah lama tidak bergerak. Seperti pintu tua yang tertutup debu, tiba-tiba dibuka sedikit dan angin segar masuk dari celahnya. Selama bertahun-tahun ia hidup tanpa siapapun yang benar-benar memperhatikannya. Dan kini ada seseorang yang dihormati seluruh desa, yang datang ke pintu rumahnya membawa makanan dan kepedulian dan senyum yang tampak tulus. Ratih mulai percaya. Dan itulah yang Wiratma tunggu. Selama sebulan berikutnya, Wiratma menjadi bayangan yang selalu muncul di setiap bagian kehidupan Ratih. Ia datang di pagi hari membawa buah-buahan dari pasar kecil di desa sebelah. Ia duduk di teras rumah Ratih di sore hari, berbicara tentang banyak hal, tentang desa lain yang pernah ia kunjungi, tentang ilmu yang ia pelajari, tentang cara membaca tanda-tanda alam. Ratih mendengarkan dengan takjub. Dunianya yang selama ini sempit dan sepi tiba-tiba terasa luas dan penuh warna ketika Wiratma bercerita. Ia tidak pernah menyentuh Ratih dengan tidak sopan. Ia tidak pernah mengatakan sesuatu yang membuat Ratih tidak nyaman. Sebaliknya, ia selalu menjaga jarak yang terhormat, selalu bersikap seperti seorang kakak atau pelindung yang baik hati. Warga desa mulai memperhatikan. Mereka berbisik-bisik, Wiratma sering ke rumah Ratih. Mungkin dukun muda itu tertarik dengan si yatim piatu. Kasian juga Ratih, sendirian selama ini. Mungkin rezekinya datang lewat Wiratma. Tidak ada yang curiga. Tidak ada yang bertanya terlalu dalam. Disinilah Wiratma bermain, di wilayah kepercayaan yang dibangun bukan dalam sehari, tapi dalam tetes-tetes kecil kebaikan yang terus-menerus diberikan hingga menggenang menjadi lautan yang membuat orang tidak bisa melihat dasarnya. Ratih bukan gadis yang bodoh. Ia bisa membaca cuaca dari warna langit sore, bisa tahu kapan ayamnya sakit hanya dari cara mereka mematuk tanah, bisa mengukur kapan air sumur akan turun dari suara timba yang membentur permukaan. Kecerdasan yang lahir dari bertahun-tahun hidup sendiri dan harus mengandalkan diri sendiri. Tapi kecerdasan hidup tidak selalu sama dengan kecerdasan mengenali manipulasi. Terutama ketika manipulasi itu datang dalam kemasan yang sangat menyerupai hal yang paling ia butuhkan, kepedulian. Maka ketika pada suatu malam yang gelap dan berangin, ketika kilat sesekali menyambar jauh di balik punggung bukit, Wiratma datang ke rumahnya dengan wajah serius dan suara yang terdengar sangat khawatir. Ratih tidak menemukan alasan untuk tidak mempercayainya. "Ratih," kata Wiratma, duduk di bangku kayu di teras sambil menatap langit dengan ekspresi yang dibuat-buat tampak seperti kekhawatiran tulus. "Aku harus memberitahumu sesuatu yang penting. Tapi aku tidak ingin kamu panik." "Ada apa?" tanya Ratih. Perutnya tiba-tiba terasa tidak enak. "Sudah 3 malam ini aku melihat tanda-tanda yang mengkhawatirkan di sekitar rumahmu. Tanda-tanda yang aku kenal. Ada roh jahat yang sedang mengintai tempat ini. Entah karena apa, mungkin karena rumahmu dekat hutan, mungkin karena ada sesuatu dari masa lalu yang belum selesai." Ia berhenti sejenak, menatap Ratih dengan mata yang dalam. "Roh itu berbahaya, Ratih. Kalau dibiarkan, kamu bisa celaka." Ratih merasakan udara malam terasa lebih dingin tiba-tiba. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" "Ada ritual perlindungan yang bisa aku lakukan. Tapi tidak bisa di sini. Ritualnya harus dilakukan di tempat yang aku persiapkan khusus, di padepokanku. Hanya semalam. Besok pagi kamu bisa pulang, dan kamu akan aman." Ratih terdiam. Di kepalanya ada suara kecil yang bergerak,
sebuah naluri yang hendak berkata sesuatu. Tapi suara itu terlalu kecil, terlalu terbiasa diabaikan selama bertahun-tahun ia hidup sendirian dan harus percaya bahwa orang-orang yang membantu memang tulus membantu. "Kamu yakin ini perlu?" tanyanya. "Aku tidak akan mengajakmu kalau tidak yakin," jawab Wiratma dengan ekspresi yang tampak menyakitkan, seolah ia sendiri tidak suka harus menyampaikan berita buruk ini. "Aku hanya ingin kamu aman." Dan itulah kalimat terakhir yang dibutuhkan Ratih untuk berkata iya. "Aku hanya ingin kamu aman." Kata-kata yang paling berbahaya di dunia adalah kata-kata yang terdengar seperti cinta. Padepokan Wiratma berdiri di cerukan kecil di antara pohon-pohon besar, tersembunyi dari jalan setapak oleh semak-semak tebal dan ranting-ranting yang saling bertautan di atas seperti kubah alam. Dari luar, ia tampak seperti bangunan sederhana, beberapa bangunan dari kayu dan bambu yang dikelilingi pagar anyaman rotan. Lampu-lampu minyak menggantung di beberapa titik, memancarkan cahaya kuning kemerahan yang bergerak-gerak tertiup angin malam. Tapi begitu Ratih melangkah masuk melewati gerbang pagar itu, sesuatu berubah. Udara terasa berbeda. Lebih berat. Lebih padat. Seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata yang menempel di setiap permukaan tempat ini. Sesuatu yang menonton, menunggu, menghitung. Ratih menarik napas perlahan. "Hanya perasaanku saja," batinnya. Tempat ini memang di dekat hutan. Wajar terasa beda. Wiratma membawanya ke ruangan terdalam, sebuah ruangan yang dikelilingi ukiran-ukiran aneh di dindingnya, arang dan minyak terbakar dalam wadah-wadah tanah liat di 4 sudut, dan di tengahnya sebuah lingkaran yang digambar di lantai dengan sesuatu yang berwarna merah gelap yang Ratih tidak berani terlalu lama memandangnya. "Duduklah di tengah lingkaran itu," kata Wiratma. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Ratih ragu. "Wiratma, apa ini?" "Ritual perlindungan. Aku sudah jelaskan tadi." Suaranya masih lembut, tapi ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih dingin. Seperti topeng yang mulai retak di pinggirnya. Tapi gambar di lantai itu. "Ratih." Kali ini suaranya lebih tegas. "Percayakan padaku. Aku sudah melakukan ini berkali-kali. Kamu aman bersamaku. Kamu aman bersamaku." Kalimat itu lagi. Ratih melangkah masuk ke lingkaran dan duduk. Wiratma mulai membaca mantra. Suaranya bergumam rendah dalam bahasa yang tidak Ratih kenal. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa apapun yang pernah ia dengar. Asap kemenyan mengepul semakin tebal. Api di sudut-sudut ruangan menari semakin liar. Bayangan-bayangan di dinding bergerak dengan cara yang tidak masuk akal untuk ukuran bayangan biasa. Kemudian Wiratma menyodorkan sebuah mangkok kecil berisi cairan kehitaman. "Minum ini. Ini bagian dari ritual." Ratih menatap mangkok itu. "Apa ini?" "Minuman dari ramuan tanaman. Tidak berbahaya. Ini yang akan membuat ritual perlindungannya bekerja." Ratih mengangkat mangkok itu ke bibirnya. Baunya seperti akar pahit bercampur sesuatu yang manis secara aneh, seperti gula aren yang difermentasi. Ia memejamkan mata dan meminumnya habis. Rasanya seperti api yang mengalir ke kerongkongannya. Kemudian panas itu menyebar ke dadanya, ke bahunya, ke ujung-ujung jarinya. Kepala Ratih mulai berputar. Pandangannya mengabur. Suara mantra Wiratma terdengar semakin jauh, semakin dalam, seperti gema di dasar sumur. Dan dalam kondisi kesadarannya yang memudar itulah, dalam kelemahan yang dipaksakan oleh ramuan yang Wiratma berikan, Ratih kehilangan hal yang tidak akan pernah bisa dikembalikan oleh siapapun, bahkan oleh waktu sekalipun. Ketika kesadarannya kembali, sebagian, hanya sebagian, ia terbaring di sudut ruangan yang gelap, tubuhnya terasa berat seperti dilumuri timah, dan di wajah Wiratma sudah tidak ada lagi senyum hangat yang selama ini ia percaya. Yang ada adalah ekspresi dingin, puas,
dan kejam yang sebelumnya selalu berhasil disembunyikan di balik kepedulian yang palsu. "Kamu tidak perlu menangis," kata Wiratma tanpa emosi, memandang Ratih dari atas seperti memandang benda. "Ini sudah selesai. Kamu sudah memberikan apa yang aku butuhkan untuk tahap pertama." Ratih mencoba bangkit. Tubuhnya tidak mau menurut. "Apa yang sudah kamu lakukan padaku?" Suaranya keluar seperti serpihan, pecah di tengah jalan. "Aku sudah menjelaskan dari awal bahwa aku membutuhkanmu untuk ritual," kata Wiratma dengan nada yang hampir terdengar seperti sedang berbicara kepada murid yang lambat mengerti. Sayangnya tidak semua bagian dari ritual bisa dijelaskan terlebih dahulu. "Kamu mengerti. Kamu bilang kamu akan melindungiku. Dan aku berbohong." Ia mengangkat bahu. Itulah yang paling mudah untuk dilakukan kepada orang yang terlalu ingin dipercaya. Ada sesuatu yang pecah di dalam diri Ratih saat itu. Bukan tubuhnya. Bukan pikirannya. Sesuatu yang lebih dalam dari itu, sesuatu yang selama ini menjadi fondasinya, keyakinan kecil yang ia jaga seperti nyala lilin kecil di tengah angin malam, bahwa pada akhirnya kebaikan akan bertemu kebaikan. Keyakinan itu padam. Dan di tempat yang sama, di kegelapan yang ditinggalkannya, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sesuatu yang belum pernah ada dalam diri Ratih sebelumnya. Sesuatu yang gelap, dingin, dan sangat tenang. Sesuatu yang kelak akan menjadi api yang membakar segalanya. Wiratma memerintahkan anak buahnya, beberapa pria yang selama ini bersembunyi di dalam padepokan, untuk mengurung Ratih di sebuah ruangan terpisah. Sebuah ruangan kecil dari batu yang lembab, dengan satu celah kecil di dekat atap sebagai satu-satunya sumber udara. "Kamu akan tinggal di sini sampai malam pengorbanan tiba," kata Wiratma sebelum pintu ruangan itu ditutup. "Seminggu lagi. Bersabarlah." Pintu menutup. Kunci berputar. Ratih duduk di lantai batu yang dingin itu dalam kegelapan total, memeluk lututnya, mendengarkan suara-suara luar yang sayup-sayup terdengar melalui celah di atap, angin, burung hantu, dan kadang-kadang suara langkah kaki yang melewati pintu ruangannya. Ia tidak menangis langsung. Ia duduk diam sangat lama, mungkin 1 jam, mungkin lebih, sebelum akhirnya air matanya mengalir turun dalam kesunyian total, tanpa isak, tanpa suara. Hanya air mata yang turun seperti hujan yang terlalu lelah untuk membuat suara. "Tidak ada yang akan mencariku," pikirnya. "Tidak ada yang tahu aku di sini. Tidak ada yang peduli." Dan itu adalah pemikiran yang lebih gelap dari ruangan tempat ia dikurung. Malam pengorbanan datang tepat seminggu kemudian, seperti yang Wiratma janjikan. Badai turun ke desa Wanakerta dan sekitarnya dengan tiba-tiba dan brutal. Langit yang tadinya berbintang dalam hitungan menit tertutup awan hitam yang bergerak terlalu cepat untuk awan biasa. Angin yang semula sepai menjadi deruman keras yang merobohkan pohon pisang, dan hujan turun seperti ditumpahkan dari wadah yang tidak ada batasnya. Di dalam padepokan, Wiratma mempersiapkan ritualnya dengan gerakan-gerakan yang sudah ia hafalkan bertahun-tahun. Ia mengulang mantra, mengoles lingkaran dengan bahan-bahan yang tidak ingin disebutkan asal-usulnya, menyalakan api biru di tengah yang membakar tanpa kayu dan tanpa minyak, dan terakhir, ia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Ratih keluar dari ruangan pengurung. Ratih digiring ke tengah lingkaran dengan tangan yang sudah tidak banyak melawan. Seminggu tanpa makan yang cukup, tanpa cahaya, dan dengan jiwa yang sudah setengah mati dari dalam, tubuhnya lemah dan matanya kosong seperti orang yang sudah melepaskan sesuatu yang besar. Tapi di balik kekosongan itu, jauh di lapisan paling dalam dari dirinya yang masih hidup, api kecil itu masih menyala. Gelap, tenang, dan sangat sabar. Wiratma mulai membaca mantra utama, mantra yang berbeda dari sebelumnya, lebih panjang, lebih berat, menggunakan suara-suara dari tenggorokan yang tidak terasa seperti suara manusia. Api biru di tengah lingkaran meninggi. Bayangan-bayangan di dinding bukan lagi bayangan dari sesuatu yang ada di dalam ruangan. Mereka bergerak sendiri, mereka memiliki bentuk yang berubah-ubah, dan beberapa dari mereka tampak menoleh dan menatap Ratih. Dan kemudian, sesuatu yang tidak ada dalam rencana Wiratma terjadi. Angin di dalam ruangan itu berbalik arah.
Api biru padam. Dan dari langit-langit ruangan itu, dari titik tertinggi yang gelap di mana atap bertemu dengan bayangan, sesuatu turun. Bukan perlahan. Bukan dengan suara. Tidak dengan cara yang bisa diantisipasi. Ia hadir seolah ia memang selalu ada di sana dan baru memilih untuk terlihat. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari pria manapun yang Ratih pernah lihat, dengan proporsi yang tepat tapi dengan aura yang membuat seluruh ruangan terasa seperti menyusut, seperti dunia fisik ini tiba-tiba menjadi terlalu sempit untuk menampungnya dengan nyaman. Kulitnya memiliki warna yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dalam bahasa manusia. Bukan hitam, bukan coklat, bukan abu-abu, tapi sesuatu di antaranya yang bergerak seperti asap yang sangat padat. Rambutnya panjang dan bergerak seperti ditiup angin yang tidak ada. Matanya, kalau bisa disebut mata, memancarkan cahaya biru yang sama seperti api ritual yang baru saja padam, tapi dengan intensitas yang ratusan kali lebih dalam. Wiratma mundur satu langkah. Untuk pertama kali sejak Ratih mengenalnya, ada sesuatu di wajah pria itu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketakutan. "Kamu bukan yang aku panggil," desis Wiratma, suaranya telah kehilangan setengah kekerasannya. "Benar," kata sosok itu. Suaranya terdengar seperti guntur yang sangat jauh, terasa di tulang lebih dulu sebelum sampai ke telinga. "Kamu tidak memanggilku. Aku datang sendiri. Ini ritualku. Ini wilayahku." Tidak ada yang memiliki wilayah di perbatasan antara dua dunia, dukun kecil. Dalam sekejap, begitu cepat hingga mata Ratih hampir tidak mampu mengikuti, sosok itu bergerak. Salah satu anak buah Wiratma yang mencoba menghalangi terlempar ke dinding dengan gaya yang tidak melibatkan kontak fisik sama sekali, seolah udara di sekitar sosok itu sendiri yang bergerak dan mendorong. Anak buah kedua mencoba menyerang dengan sebilah senjata yang dipenuhi ukiran mantra. Senjata itu meleleh di tangannya, logamnya mengalir turun seperti air yang terlalu panas. Wiratma melarikan diri. Ia tidak berteriak, tidak melawan. Ia berbalik dan berlari keluar dari padepokannya sendiri dengan kecepatan yang menunjukkan bahwa di balik seluruh kesaktian dan kewibawaan yang ia pamerkan selama ini, naluri bertahannya tetaplah naluri pengecut yang tahu kapan sebuah pertempuran sudah kalah sebelum dimulai. Dan sosok itu membiarkannya pergi. Untuk sekarang, ia berbalik ke arah Ratih. Ratih tidak bergerak. Ia duduk di tengah lingkaran ritual itu, menatap sosok di hadapannya dengan mata yang sudah terlalu lelah untuk takut. Ada titik dalam kesedihan yang sangat dalam di mana rasa takut tidak lagi punya tempat berdiri, dan Ratih sudah melewati titik itu jauh sebelum malam ini. "Kamu akan membunuhku juga?" tanya Ratih. Suaranya datar, bukan karena berani, tapi karena sudah tidak tahu lagi harus merasakan apa. Sosok itu menatapnya lama dengan mata yang bercahaya biru itu. "Tidak," katanya akhirnya. "Lalu apa yang kamu inginkan?" "Aku ingin tahu," kata sosok itu, dan untuk pertama kalinya ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar berbeda, lebih manusiawi, tapi juga lebih dalam dari itu. "Apakah kamu masih ingin hidup?" Ratih menatapnya. Di dalam dirinya, api kecil yang gelap dan tenang itu bergerak. "Ya," kata Ratih akhirnya. Dan kali ini suaranya tidak datar. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang baru, seperti bara yang baru mendapat hembusan pertama. Tapi bukan untuk sekadar hidup. "Aku ingin sesuatu yang lain." "Apa?" "Aku ingin kekuatan. Aku ingin menjadi sesuatu yang tidak bisa dikhianati lagi. Aku ingin Wiratma merasakan apa yang aku rasakan malam ini, dan semua malam sebelumnya selama ia membohongiku." Sosok itu terdiam cukup lama. Kemudian, untuk pertama kalinya, ia melakukan sesuatu yang tidak Ratih duga. Ia berlutut. Sosok yang tadi membuat Wiratma lari ketakutan, berlutut di hadapan seorang gadis desa berusia 18 tahun yang terduduk di lantai ruangan pengurung, dan memandangnya sejajar. "Namaku Arkan," katanya. "Dan aku akan membawamu ke tempat yang bisa memberikan apa yang kamu minta." Dunia yang Arkan bawa Ratih masuki bukan seperti yang digambarkan dalam cerita-cerita yang Ratih dengar sewaktu kecil.
Orang-orang di desa selalu berbicara tentang dunia jin seperti berbicara tentang tempat yang gelap, mengerikan, penuh makhluk jahat yang menunggu untuk menyesatkan manusia. Dalam bayangan Ratih masa kecil, sebelum ia belajar bahwa banyak hal di dunia manusia sendiri sudah cukup mengerikan, dunia jin adalah tempat yang harus dihindari dengan cara apapun. Kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Dan jauh lebih megah. Mereka memasuki dunia itu melalui sesuatu yang Arkan buka hanya dengan mengangkat tangannya. Sebuah celah di udara yang tidak terlihat dari luar tapi begitu dilewati, terasa seperti menembus lapisan air yang tidak basah, hangat dan berdenyut seperti sesuatu yang hidup. Ketika Ratih keluar di sisi lain, ia berdiri di tempat yang membuat seluruh sistem persepsinya berhenti bekerja selama beberapa detik penuh. Langit di sini tidak biru dan tidak hitam. Ia memiliki warna yang berganti-ganti seperti fajar yang tidak pernah selesai. Perpaduan antara ungu dan emas dan hijau tua yang saling berlomba dan saling memperindah. Dua matahari yang tidak panas bersinar dari dua arah yang berbeda, melemparkan bayangan ganda ke semua arah. Tanah di bawah kakinya berwarna hitam yang berkilat seperti obsidian basah, tapi terasa lembut dan hangat seperti tanah subur di musim semi. Pohon-pohon yang tumbuh di sini memiliki batang yang tampak terbuat dari batu tapi memiliki daun yang bergerak seperti api. Bukan terbakar, tapi bergerak, seperti nyala yang memilih menjadi daun. Dan di kejauhan, sangat jauh hingga tampak seperti lukisan di cakrawala, berdiri sebuah kota yang arsitekturnya menggabungkan kemegahan yang tidak pernah disentuh tangan manusia. Menara-menara dari kristal hitam, jembatan-jembatan yang menghubungkan titik-titik di ketinggian yang berbeda tanpa terlihat oleh apapun. Gerbang-gerbang raksasa yang terbuka dan tertutup dengan ritme yang tidak acak. Ratih berdiri di sana dalam pakaiannya yang sudah compang-camping, dengan luka yang belum sembuh di pergelangan tangannya dari ikatan tali wiratma, dan ia menatap semua itu dengan mulut yang tidak bisa menutup. "Di mana ini?" bisiknya. "Ini adalah naga Pertala," kata Arkan di sebelahnya. "Salah satu dari 7 lapisan dunia bangsa jin. Bukan yang paling dalam, tapi cukup jauh dari dunia kalian untuk menjadi tempat yang aman." "Aman?" ulang Ratih. Kata itu terasa aneh di mulutnya sekarang. Setelah seminggu dikurung di ruangan batu, setelah semua yang terjadi malam ini, setelah seluruh hidupnya yang terasa seperti serangkaian pembuktian bahwa ia tidak pernah benar-benar aman dimanapun. "Aku tahu kamu tidak percaya begitu saja," kata Arkan. "Dan kamu tidak harus percaya. Observasi dulu. Putuskan nanti." Ia tidak memaksa. Ia tidak menjelaskan lebih banyak dari yang ditanya. Ia cukup berjalan ke depan, dan diam-diam Ratih mengikutinya. Bukan karena percaya, tapi karena di dunia yang asing ini, satu-satunya hal yang sedikit ia kenal adalah sosok yang baru saja menyelamatkannya. Dan itu harus cukup dulu untuk sekarang. Arkan membawa Ratih ke sebuah tempat di tepi kota Naga Pertala. Sebuah komplek bangunan yang lebih rendah dari menara-menara kristal di pusat kota, tersembunyi di balik tembok yang dikelilingi semak-semak berbunga warna api. "Disinilah," ia katakan, "tempat Mahesa Agung tinggal dan mengajar." "Siapa Mahesa Agung?" tanya Ratih saat mereka berdiri di depan gerbang komplek itu. "Guru besar bangsa jin. Ia sudah hidup sejak sebelum generasiku lahir. Ia yang mengajariku apa yang aku tahu." Arkan berhenti, menoleh ke arah Ratih dengan ekspresi yang tidak mudah dibaca. "Kalau ia mau menerimamu, apa yang kamu minta kepadaku, kekuatan, bisa ia berikan. Tapi ia tidak menerima semua orang. Dan ia punya cara sendiri untuk memutuskan." "Cara apa?" Sebelum Arkan menjawab, gerbang komplek itu terbuka sendiri. Dan dari dalam, suara keluar, bukan keras, tapi jelas, seperti berbicara dari jarak yang tidak jauh. "Masuk. Aku sudah menunggu kalian." Ratih menatap Arkan. Arkan menatap Ratih. Kemudian mereka masuk. Mahesa Agung tidak tampak seperti yang Ratih bayangkan. Apakah Ratih bisa balas semua rasa sakitnya atas mahkota yang telah direnggut oleh dukun cabul wiratma? Kemana dia dibawa oleh Arkan? Apakah Ratih akan diterima menjadi murid? Bagaimana jika di antara teman-teman yang nonton ada yang mengalami hal yang sama dengan Ratih?
Apakah kalian akan memaafkan Wiratma? Atau justru akan meleburnya, bersama kehormatan yang sudah ia renggut? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Kita akan masuk lebih dalam lagi ke sisi gelap Ratih, di part 2 nanti, di mana akan ada hal yang sangat menarik, tentang dendamnya kepada Wiratma, tentang apakah jalan yang akan diberikan oleh Ratih, apakah dia akan memaafkan dukun Wiratma begitu saja? Jangan lupa subscribe. Bila teman-teman suka cerita horor seperti ini, ya sudah, saya Bang Only, host dari channel 7 Sudut harus segera pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.